silakan Bang. Mau tanya apa Oke, Bang? ada berapa Islam di atas ini, Host? Hari ini sebenarnya saya tidak mengambil kawan-kawan dari Islam, tapi nggak apa-apa lah biar Bang hujat ini ya, biar Bang Morgin ada di sini. Nanti kalau Kita udah di sini, rame ya. OT-nya baru kita Iya. kita Islam ada di sini berapa orang, Bang Host? Korban, baru kita di ada sini. dua. Bang Korban, kita di sini kan dikumpulkan Kristen. Kita nyanyi aja di sini, nyanyi Kidung Oke, enggak, Jemaat. kalau memang hostnya Islam, saya mau tanya ke hostnya aja nih. Boleh nggak? Karena Sebentar Islam. Bang, abang ini tolong abang lihat, saya punya tema di situ. Berarti hari ini memang spesial buat kawan-kawan kita dari Nah, Kristen ini tanya Bang. pelan-pelan aja, host. Enggak, bukan masalah pelan, bukan masalah kuat, bukan masalah pelan, bukan masalah apa. Sesuai dengan tema Bang. Terlalu keras-keras nanti tidak enak, loh. Maka aku pelan-pelan, itu slow. Enggak, kalau Anda mengikuti aturan, silakan Anda tinggal di atas. Kalau Anda tidak mengikuti aturan, terserah Anda mau turun. Di sesi spesial untuk OT naik Iya. Bang ya, paham? Anda mengerti bahasa Indonesia? Iya. Bang Korban ini kurang paham dia. Jadi Iya. Miss Kurang Cuma ini aku dia. bertanya sama hostnya itu loh, masa apakah kamu masih Islam itu loh? Kamu masih kau bertanya di Islam? Itu aja sebenarnya. Bertahanlah aku di Islam Kenapa daripada gini, aku Host? di tempatmu loh. Bukan Aku gini, Host. aku Soalnya tuh nggak di- pernah percaya ada Tuhan yang menjadi manusia. Itu udah cukup. Iya, host. Cukup Karena ya. masalahnya ada datanya itu, host. Di mana Cukup di ya. Iya, di Legend, Jokowi. legend. Kalau kau tidak bisa mengikuti aturan, maaf kau akan kukik dari sini ya. Kenapa kau Paham itu? takut? Aku cuma tanya ada Aku datanya. bikin host. aturan, legend. Kau mau ganti 1000 nama pun aku tahu itu Bukan, suaramu host. itu. Soalnya kalau Anda tidak menjamin dari bagian tubuh Kalau hostnya aku itu di Anda tidak sini, masuk surga. aku sudah menentukan temaku, ikuti aturan. The Best, silakan The Best. Kau jangan sibuk-sibuk di WhatsApp The Best. Ini tema untuk kamu yang minta ini. Aduh, kau ini kayak mana lah, nggak konsisten pula kau The Ya Best. udah, Bu, biarkan kami orang Kristen di sini ya, Bu. Nah, kami mau nyanyi-nyanyi gereja dulu, boleh nggak, Bu? Kami bertiga. Begini, oke, saya mau tanya sama temanku Kristen aja ya, host ya. Oke, Nah, temanku. silakan. Kau tanya. Bang temanku ya, ini ada data saya nemukan, Bang, sehingga membuat kegelisahan dalam diri saya ya. Tapi tidak tahu bisa dibilang atau tidak. Gini, Bang, itu ada sebuah kitab diakui oleh agama lain atau agama Kristen, saya kurang tahu paham di situ. Di mana di situ data itu menyatakan kalau Anda menjamin bagian dari mulut dan bagian dari kemaluan, maka akan dijamin masuk surga, Bang. Iya, jadi maksudnya itu gini, Bang, ada Ya. orang yang ada orang selangkangannya itu nggak bisa dijaga, pergi Oh, gitu. kawin-kawin kemana-mana gitu loh. Tapi katanya itu menjamin bagi dia loh, bagi Iya, kawin sampai berapa istrinya 11 gitu loh. The Best, silakan monitor Best. Woi The Best. Ini nggak pertama jawab kali kau The Best. Kawan-kawan The kau Best sudah naik turunkan ini. aja dulu, Bu. Jangan The Best dia yang minta kok ini. Kau jangan datang ke sini lah kau legend. Kau mulut kau tak baik, kau tak punya ilmu selain menghujat kau. Ya di-kick aja kau, nggak butuh aku orang-orang seperti kau. Di sini aku punya banyak kawan loh. Jadi yang nggak bermutu itu tetap ku kick. Kalau mau bertahan di sini, mau dialog dengan bagus, siap aturan, ikuti ya. Kalau enggak kalian ku kick. Ini gampang loh, ini komalku. Aku bisa kick siapapun dan kapanpun itu. My life, my role, understand? Iya oke Bes, ada temanmu tuh, ada orang Majus. Jadi cukup kamu sibuk-sibuk The Best ya. Tadi ini kamu yang minta, jangan setelah ku buka komal ini kau sibuk di mana-mana. Halo. Tidak ada menghujat, tidak ada tidak ada untuk mengadu domba, bukan mengadu domba, cuman sekedar bertanya aja, meyakinkan aja gitu maksudnya. Ya Bang Al, naik Bang Al. Ya silakan Bang orang Majus. Iya, jadi kau Assalamualaikum Bang Al. Iya, jadi kau sebenarnya udah Kristen kenapa gitu loh?
Apa memang kau murtad atau memang kau dari mengalami iya, apakah kau lagi mau mengalami keraguan-raguan atau ada sesuatu yang mengarah kamu itu mau jadi mualaf begitu? Lagi Bukan. belajar agama gitu. Kenapa kamu ragu? Iya, ya. Begini Bang, maksud saya bukan untuk mengadu domba, bukan Bang. Maksud saya di sini sekedar bertanya aja, sekedar bertanya, memastikan gitu. Karena kan saya kan di Kristen ini banyak keraguan di hati saya gitu Bang. Maksud saya sekedar mengetahui aja gitu maksud saya Bang. Tidak ada untuk mengadu domba, bukan Bang. Iya, kau maksudnya Kristen udah berapa lama? Gara-gara apa kau Kristen gitu loh? Iya, Dari aku gereja mana kau? gereja Pentakosta GPDI. Oh, kenapa kau ragu dengan ajaran Kristen? Ya, pergi aja lah cari agama lain. Iya, oke biar aku jelaskan. Iya, oke Bang ya. Di sini santai aja Bang, nggak ada menghujat, tidak ada apa. Ya santai aja di sini kita Bang gitu. Ya namanya kita sekedar bertanya aja gitu Bang, maksudnya Bang. Iyalah, nggak apa-apa, ceritakanlah apamu, keluh kesahmu sama saya, sama aku. Iya, oke. Begini Bang. Kalau Yesus itu Tuhan Bang. Kalau kau yang pelajari selama kau Kristen apa itu? Katanya Tuhan. Ya udah. Iya, Siapa yang bilang katanya? Ya pendeta atau Yang kau baca dari buku apa katanya? Atau katanya di situ hanya utusan Bang. Gak ada Yesus mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan. Gak ada di situ Berarti Bang. kau bukan Kristen, kau dari ngomong begitu udah Islam kau ini. Banyak kali cengkunekmu dari cara kau ngomong itu udah Islam kau itu kau pura-pura kau nyamar itu. Nggak ada orang Kristen ngomong gitu. Dari segi pertanyaanmu itu pertanyaannya si Ahmad Dedat itu, siapa namanya itu? Bang, Di Zakir Naik itu. Jangan kau pioli aku. Orang Batak kau ya. Terserah Abang lah, mau bilang apa. Yang penting aku cuma mau bertanya sama Abang, tapi Abang bilang aku Kristen gitu. Emang pernah emang pernah bapakmu selama ini ngomong begini, aku ini bapak kau, ya kau harus patuh sama aku, pernah nggak kau dibilang gitu? Enggak. Ya, mulai dari kecil kau bayi ingat dulu apa yang dikatakan bapak kau sama kau. Nggak pernah kan? Kenapa kau hormat sama bapak kau? Yang saya tanya Bang begini. Iya, kenapa kau hormat sama bapak kau? Iya, karena orang tua saya. Pernah nggak dibilang aku ini orang tua kau, hormatlah kau sama aku? Pernah dibilang begitu? Iya, kalau di apa kan di Bible kan hormatilah orang tuamu kan gitu Iya, bapak kau bilang sama kau, pernah nggak? Aku ini orang tua kau, sembahlah, hormatilah aku gitu, pernah? Iya nggak pernah karena ada di Bible. Ya udah, kenapa kau hormat sama orang tuamu? Iya, yang tertulis di Bible, hormatilah orang tuamu. Berarti kau bukan gara-gara dari perkataan orang tuamu kan? Ya gitu juga lah Yesus. Iya, bukan karena omongannya kita nyembah dia, tapi tingkah laku apanya, perbuatannya, kan? Oh iya. Jadi begini Bang, kalau saya nggak boleh bertanya ya udah nggak apa-apa, saya yang lain gitu. Ya udah, tanyalah lagi yang lain. Pertanyaanmu itu pertanyaan orang Islam. Aduh, beginilah, inilah nggak masuk akal. Di mana dikatakan di situ rupanya Yesus itu aku ini utusan mana? Maksudnya Nggak ada dibilang begitu. Aku diutus. Aku diutus, bukan aku utus. Pernah kau baca Alkitab? Oke, berkuliah dulu ya Bang ya. Di mana dikatakan Yesus itu diutus oleh Iya, Allah, diutus gitu. banyak itu. Iya, kalau banyak kenapa Bang bilang di mana gitu? Iya, karena Yesus itu nanti yang membawa kau ke surga.
Iya, iya. Jadi Jadi kalau dia membawa kau berterima kasih nggak kau sama dia? iya, ya. Maksudnya aku mau bertanya sama abang. Ya enggak, aku kan udah jawab sama kau. Ku tanya dulu kau. Aduh, Kalau nanti Yesusnya bawa kau nanti ke surga, yang menyelamatkan kau dari api neraka, terus apa yang kau lakukan sama dia? iya, kalau dibawa ke surga ya makasih. Iya, terus makasih. Berarti kalau makasih itu kau harus apa dia? Harus makasih gitu. Cukup kau terima kasih ya. Apa perbuatan baikmu sama dia? Iya, ya begini saya bilang nanti kalau misalnya di surga. Terima kasih Tuhan. Utusan gitu. Kok Tuhan? Jika saya Kok sudah Tuhan? diampuni, ternyata saya tidak akan mengulangi dosa lagi. Saya akan Terima kasih apa Tuhan? Kok Tuhan kau bilang terima kasih utusan gitulah. iya seandainya kan ini kan seandainya abang bilang. Iya, itu di Alkitab ya percaya kepada anak. Begini bang, bagaimana dari mana kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Apakah dari Gimana? apakah dari Udah Bible? jelas-jelas ada ditulis tadi kau bilang kalau ditulis kau percaya. Waduh, begini bang, ada tadi Bible mengatakan Yesus Yesus ini mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, aku adalah Iya. satu-satunya, aku adalah Maha Pencipta. Ada berkata Yesus ini bertanya Jadi aja bang gitu bang. iya, nggak ada begitu karena itu bukan kalimat Yesus yang gitu-gitu. Terus apa bang? Ya itu kan iblis, di kita kan iblis itu yang ngomong begitu. Ini akan kuberikan kepada kau. Semua kerajaan ini akan kuberikan kalau kau mau nyembah aku, sembahlah aku kan gitu. Terus kalau nggak ada, kenapa kita bisa mempercayainya? Ya, emang harus ada omongan rupa emang ya, harus ada diomongkan. Itu sih ini sekarang ada iblis ngomong sembahlah aku. Kalau katanya disuruh kau nyembah, kok kenapa kau nggak mau? Kan udah ada omongannya. Iya. Kalau kau berdasarkan omongan, sekarang begini, sembahlah aku kan katanya iblis di situ. Ya. Kenapa udah ada kok omongannya? Kenapa nggak kau sembah iblis? Biar dikasih kau kerajaan sama dia. Iya, kalau seandainya Tuhan itu kan harus bertanya biar manusia tahu. Kau ini standar ganda kulihat kau. Tadi kau bilang harus ada tulisannya, omongannya, baru kau mau nyembah. Itu ada omongan iblis. Kenapa nggak kau sembah iblis? Kalau iblis yang mengatakan, ya namanya udah iblis. Apa Lah itu? itulah. Nah, berarti gitu deh. Kenapa kan harus berdasarkan tulisan kau tadi? Iya, maksudnya dari Kalau mana? iblis yang ngomong berarti kau masih meneliti kau siapa yang mau ngomong. Jadi giliran orang nggak mau ngomong, kau bilang nggak ada tulisannya. Giliran ada orang yang mau ngomong begitu, oh karena iblis dia. Jadi kau atur-atur Tuhan aneh kau. Oke lah bang, kalau gitu. Jadi begini. Udahlah kau itu ibaratnya gini, ibarat bulir badi kau biji yang jatuh ke apa kau ke batu. Nanti kau tumbuh kau nanti tapi kau mati langsung. Jadi Begitulah iman kau itu Kristen kau, tapi kau rapuh. Ya karena apa? Iya, Kau tidak teguh apa yang kau imani. Bang, aku nggak percaya nama Tuhan itu ada firman, ada Roh Kudus. Ya udah kau percaya sama Allah yang tidak berwujud misalnya lah dulu ya. Kalau kau pergi ke agama ya silakan aja cari aja. Bukan begitu maksudnya bang. Aduh. Terus apa yang mau kau cari di dunia ini? Kau ragu di sini tapi nggak mau kau ke sana. Bukan masalah ragu. Kau ini orang mencela-mencele. Bagaimana kau ini? Di sana ada agama 6, 5 lagi untuk yang bisa kau masukin, tambah 1 ateis. Cari aja Tuhan yang mana, ya. Nggak penting Yesus, nggak penting. Yesus itu hanya kau mau menderita mengikuti salibnya gitu. Kalau kau mau mencari kata-kata yang ada akulah Allah sembahlah aku, itu di sana banyak itu bertebaran. Ya, tapi nanti jangan nyesal kau dia membawa kau ke neraka. Ya, suatu ketetapan bagiku membawa kau ke neraka dulu. The best, karena itu ketetapan bagimu. Oke lah, itu aja lah dulu bang. Ya, silakanlah kau ke sana kau.
Banyak di situ kata-kata sembahlah aku pagi, siang, sore, malam, sembahlah aku, banyak di situ. Kalau memang itu yang mau kau cari. Orang Islam. Jangan kau salah, maaf. Maaf, kami di Islam tidak diwajibkan untuk menyamar sebagai apapun, untuk menyamar menjadi agama apapun. Karena bagi kami Bang, ketika orang Islam itu dia mengatakan kalau dia adalah Kristen, maka dia sudah terhitung dalam kata murtad. Itu tidak boleh kalau di kami. Jadi kalau The Best ini dia teman lama saya, dia Kristen, tetapi dia pengen mengkuatkan hati dia kalau Kristen itu betul-betul ajaran yang benar. Jadi silakan kalau abang merasa Kristen yang baik, abang sayang dengan kawan-kawan abang, saudara, abang satu iman, jadi perkuatkan hati The Best. Nggak usah kau framing tentang Islam. Ketika abang tadi memframing tentang Islam, di situ menunjukkanlah kalau abang ini sebenarnya tidak mampu untuk menjelaskan seperti apa itu kekristenan. Iya, karena dia walaupun secara Kristen, tapi dia itu ya sudah beriman kepada yang tidak Yesus gitu loh. Kalau dia ragu-ragu, kan Yesus bilang begitu. Kalau ada, kan dia dibilang apa yang mau saya buat, ragu-ragu dia mengikuti Yesus, ya udah. Ya, tunjukkan data-datanya biar dia kuat. Ngapain kita tunjukin kan banyak di Bible datanya. Apa orang dia cuma minta tunjukkan Yesus yang mengatakan dia Tuhan, yang nggak ada. Ya udah silakan kau pergi sembah yang ada kan udah aku bilang, sembah yang banyak bilang kau sembahlah aku ini Tuhan, begitu kan aku bilang. Orang dia minta yang nggak ada, dia cuma minta tulisan gitu loh. Dan aku bilang di tempat saya itu yang minta sembah itu iblis. Oh itu kan iblis katanya. Ya udah carilah di sana, di tempat lain banyak. Allahnya nyuruh-nyuruh seperti iblis di tempat kami, sembah-sembah lah. Ya Allah, gitu. Bagaimana kita mau menguatkan begitu? Dia bukan dari imannya, tapi dia mau mencari tulisan yang ada orang yang mengatakan sembahlah aku. Dia nggak menyelidiki. Iya, silakan The Best atau Bang Al boleh dilanjutkan sedikit. Waduh, kucing ini loh Bang. Saya nanggapi sedikit aja dari Pak Bintang tadi. The Best kan nanya, Yesus itu Tuhan apa utusan? Terus Pak Bintang bilang Tuhan. Nah, lalu yang kata utusannya itu maknanya gimana? Dia itu Tuhan dan utusan. Emang apa salahnya? Itu enggak sesuatu yang harus dipilih. Masalahnya kau begini, apakah Jokowi itu sama dengan Yesus itu Tuhan apa utusan? Itu sama dengan kalau kau ngomong gini, Jokowi itu manusia apa presiden? Itu pertanyaan yang super bodoh. Ya. Jadi kita orang Kristen dengan begini, Jokowi itu manusia apa presiden? Itu bukan dua item yang di apa berseberangan, nggak bisa begitu. Beda Pak. Utusan itu biasa digunakan untuk orang lain. Kalau saya mengutus diri saya sendiri, mana ada perkataan seperti itu. Saya mengutus anak saya mengutus bawahan saya, wakil saya, itu baru tepat. Kalau saya mengutus saya sendiri, itu berarti orang bodoh yang ngomong. Anda bilang orang bodoh, kan ya Tuhan Anda sendiri itu yang kan bodoh menggunakan kalimat itu saja. Tuhan itu jabatan. Grammar saja nggak bisa. Tuhan bukan Iblis jabatan, aja Tuhan itu Tuhan bagi pencipta. umatnya. Kok jabatan? Kalau jabatan berarti ada masa tugasnya. Berarti ada masa tugasnya kalau jabatan. Nah, kalau masa tugasnya selesai berarti dia nggak Tuhan lagi gitu. Itu predikat. Salah kamu itu. Loh, kok Tuhan kok salah? jabatan. Dari mana kau tahu bilang kata Tuhan Tuhan kok itu? jabatan. Tuhan itu pencipta alam semesta, makanya disebut itu Tuhan. Tuhan disebut Tuhan karena dia tidak Tuhan itu diciptakan, artinya makanya disebut Tuhan. gitu loh. Kalau Aduh, Tuhan disebut jabatan, ampun. Anda menyamakan Tuhan dengan ciptaan Tuhan, dengan manusia. Manusia jabatannya sebagai kepala sekolah, Sama presiden, dengan pegawai Yesus negeri. itu Tuhan apa Itu utusan? jabatan. Iya Tuhan sama utusan. Jabatan itu Kenapa artinya emangnya? mandat. Kalau mandat itu inilah, artinya pemberian. inilah. Nah, kalau pemberian berarti dia tidak punya apa-apa, berarti dia diberi. Kamu yang bodoh.
Lah itu kan di dunia manusia seperti itu. Iya, dengar Bes, Kan dengar kalau Bes manusia sekarang. begini, Sekarang kalau The Best- manusia begini, The ya. Best sekarang bisa menilai di mana orang yang cerdas ketika menyampaikan sesuatu hal yang benar dan di mana orang yang asal Ya udah, comot-comot nggak apa-apa, tidak The bisa Best, cerdas. nilai Silakan aja, Bes. Bes. Coba saya ulang. Bentar, saya ulang ya. Gantian ngomongnya Pak Bintang, gantian Sedangkan dia ya. nggak tahu definisinya Tuhan. Gantian, Gimana mau dibilang gantian cerdas? ngomongnya. Gantian. Sama dengan bilang gini, gantian. apakah Aduh, kamu apakah gantian ini. apakah Jokowi itu presiden apa manusia? Itu kan sama seperti itu. Itu cerdas gitu. Begitu kau bilang cerdas, Pak Miska. Bintang. Kau tidak mampu menjawab pertanyaan The Best. Kemudian kau ketawa ke TV di sini, itu menunjukkan apa? Kau ketawa menunjukkan kalau kau tidak mampu. Slow. Ini saudaramu bertanya loh, apakah Anda tidak malu jika kami yang dari Islam justru mampu menjelaskan kepada dia? Saya bantu aja, saya bantu The Best aja. Maksudnya gini, membantu meluruskan pertanyaan dia ke Pak Bintang supaya Pak Iya. Bintang paham. Ya, kata Mau ikut utusan orang yang itu nggak ngerti, yang biasanya, bodoh, aduh, apa ikut tak bisa yang diam seperti ini. saya, pinter. Ya, gantian ngomongnya, gantian. Ya dimiin aja. Kalau Tadi mau kan ketawa bukan silakan, untuk tapi orang di mute. Islam, orang Kristen. Kenapa kau yang bingung? Oke, gantian ya ngomongnya gantian. Gantian Pak Bintang, nanti Pak Bintang ngomong lagi ya. Jadi gini, dalam Udah, grammar Miss. tata bahasa Mana ini, Miss? Indonesia, gantian. Aduh. Kok jadi dia ini histeris? Gantian, Anda paham nggak gantian? orang Tadi maju Anda kan gini, udah bicara antara saya tadi. dan The Best dulu, kau nonton aja. Orang maju sebentar. Ketika The Best ini sudah pusing dengan jawaban Anda, biarkan kami yang membantu. Oh ya dia udah, untuk berarti aku menjelaskan. izin ya. Udah izin ya, berarti udah selesai kan? Tadi kau bilang Berarti kau Anda ngumpulin nggak orang mampu, Kristen. kan? Iya, Kristen nggak ada mampu yang naik kok. Coba lihat, Loh. di bawah banyak Kristen, Iya, tapi karena- nggak ada yang mau naik. Si The Nah Best sekarang ini- kau ketemu orang begini yang naikin ya si The udah, Best- ya The si Best The silakan Best lah itu ini- ya, silakan Si The Best gitu. ini mau belajar tentang kekristenan, mau mendalami. Ya udah, Masa dia sekarang kalian- belajar dari Islam, kalian, udah. masa kalian Silakan. sebagai orang Kristen kok nggak mau Katanya membantu tadi kawan-kawannya? mau ngumpulin orang Kristen di atas. Orang Sekarang Kristen udah nggak naik. pernah naik kayak mana? Aduh, ampun. Nggak konsekuen kau, Rame-rame, Miska. kau dengar Miska, orang. nggak konsekuen kau, Miska. Orang Majus dengar. Bagaimana mau rame-ramai sedangkan Anda pun nggak mampu menjawab pertanyaan The Best. Sudah. Mana itu? Itu kan dari sudut pandang kau nggak mampu, Ya, ya. memang nggak mampu. Sedang The Best kau tadi minta pertanyaannya aja udah tunjukkan. salah. Apakah The Best tadi, itu Tuhan The apa Best tadi minta Tuhan apa utusan? tunjukkan di mana tertulis Yesus Sama mengaku aja kau dia dibilang. Tuhan, pencipta langit dan Apakah Jokowi Tuhan. itu Mana? manusia apa presiden? Iya kan? Nggak mampu dia, Best. The Best monitor. Aduh. Oke Bang, makasih lah tanggapannya. Iya. Oke, itu aja lah dulu Bang ya. Iya, dia nggak mampu, Ya, Best. Kita cari yang udah mampu kau dulu. kalau mau ikut aja orang yang membawa kau ke neraka. Ya, Kita cari ada dulu Tuhan. yang mampu ya, Bes, ya. Gini, The Best kau ikutin aja. Tuhan yang menyelamatkan kau dari dosamu atau Tuhan yang membawa kau ke neraka. Ayo naik. Itu Bantu ada di tangan saudaramu. kau. Bantu saudaramu The Best di sini. Dia pengen mencari kebenaran di kekristenan. Silakan naik. Jangan hanya typing di bawah karena kami tidak butuh. Ke neraka. Tuhan yang bawa ke neraka itu siapa? Ya silakan, oten-oten silakan naik nih, bantu kawanmu The Tuhan Best yang nih. minta disembah. Perhaps naik, kau bantu kawanmu nih The Best nih. Dia mau cari Tuhan yang kebenaran minta tentang sembah Kristen itu loh. siapa? Masa kalian nggak ada yang mampu untuk menunjukkan kepada satu orang? Kalian ramai loh di bawah ini. Gimana kita mau nasihatin dia, niatnya aja udah mau pergi. Niatnya aja udah apa ya kita bilang ya? Kau tanya dengan dia. Kau mau pergi dari Kristen atau enggak, Bes? Tanya dulu, jangan kau framing sendiri. Kau nggak tahu apa yang dia mau. Dia kan sudah belajar Kristen, apa yang dipelajarinya? Dia katanya begini, nggak ada tulisan di Alkitab ya yang mengatakan sembahlah aku. Jadi dia mau mencari yang tulisan, sampai 1.000.000 orang juga menasihati dia nggak akan bisa. Ya, yang bisa itu dia mau cari kitab suci yang ada tulisannya. Ya udah di sana banyak gitu loh. Ya bagaimana kalau mau dikatakan Gimana Tuhan kalau kita Yesus mau tadi? yakinkan? Masa kita Sedangkan- harus sedangkan Yesus merubah? sendiri nggak pernah mengaku dia Tuhan, nggak ada tulisan dia
Bes. Gimana tuh, Bes? Iya, kau carilah The Best sana. Banyak di sana yang apa? Oke, oke, oke. Nggak mampu, Bes, karena emang nggak ada. Iya, carilah yang ada tulisannya. Sembahlah aku siang, pagi, malam, sore, pagi, subuh gitu kan. Banyak situ. Iyalah, oke lah kalau gitu. Dia yang begini nggak bisa dinasehati, Miska. Karena apa? Dia mencari tulisan. Begitu dia. Jadi nggak mungkin lah kita rubah kitab mencari kita. tulisan, Ini dia loh kita mencari rubah ya kitab kita ya. Dia mencari pengakuan kalau Tuhan itu betul-betul Iya, ya mencari Tuhan, tetap tulisan ada gitu loh. pengakuan. Nantilah kita rubah dulu ya kitab kita ya. Pergi ke LI lah sana minta rubah dulu. Biar dirubah dulu. Biar dirubah sama LI. Biar kau tetap menteri Kristen. Iya, nah itu kan membuktikan kalau kitab kalian ini Bes bisa dirubah. Pergi aja rame-rame demo ke LAI kemudian minta rubah. Nah di sana itu kan udah dirubah-rubah itu. Nah, yang tadinya Musa Maaf, Pak berbahasa Pensiunan. Ibrani ditaruh berbahasa Arab. Nah gitu. Jadi Isa tadinya lahir di Bethlehem dirubah di sana jadi pohon kurma. Maaf, turun naik Bang Al. Nggak ada dirubah, justru LAI itu yang merubah-rubah. Ada kesalahan direhab lah kayak rumah kan. Ada kerusakan direhab, dibaguskan. Nah itulah lembaga Alkitab kalian itu. Selalu merubah-rubah. The best. The best nih sibuk kali. Ayo kawan-kawan yang merasa dirinya The Best yang saat ini sedang mencari kebenaran di kekristenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kemana Berapa barusan lari nonton tadi itu? Majus? Hah? Majus nggak mampu dah. Majus kau udah nggak mampu ya menjelaskan kepada The Best ya. Ya buat kawan-kawan Kristen yang lain silakan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya, kawan-kawan Oten yang naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dia katakan kita dirubah-rubah. Dia tidak sadar diri nggak itu, Bunda? Iya. Teosnya jadi Allah itu. Sadar nggak dia itu? Begini Bang, saya memang Kristen. Ya sekedar bertanya aja gitu. Saya sekedar bertanya aja. Dari mana kita meyakini Yesus itu Tuhan, atau kau dari Bible, atau Ini kau resmi nih. Untuk kawan-kawan resmi. Nah tuh Bes, ada resmi Bes. Silakan kau bertanya dengan resmi Bes. Ya kawan-kawan yang Muslim kita sebagai pendengar aja. Mumpung di sini ada Bu Rasmi yang cukup pintar, berarti beliau bisa mengarahkan The Best. Silakan Bes kau bertanya Bu Rasmi. Beliau ini dari Kristen Bes. Orang. Rasmi. Kristen bang, ini laki-laki toh? Iya, bawa. Itu Songono itu manukum majau kan. Memang Kristen doau. Allah, Kristen ha? Protestan dari Jaku. GPDI itu pesta Kostara itu. Oh, oke. Songono itu sedia kita bui mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bahasa Indonesia Bes. Pakai bahasa Indonesia Bes. Oh, Kita tidak menggunakan bahasa daerah. Iya. Bagaimana kita bisa mempercayai Yesus ini sebagai Tuhan, Kak? Padahal di Bible Kawan-kawan bantu tekan layar. Ya, tanyakan itu kepada Rasmi itu, pada saudaramu. jadi kan begini itu. Kan di Bible kan tidak ada tertulis apakah kita mempercayainya dari pendeta atau dari siapa-siapa kek. Aku sekedar bertanya aja itu gitu, nggak ada yang lain-lain apa menghina segala macam, nggak ada. Ya aku juga Kristen itu, nggak mungkin lah saya menghina agama saya gitu. Ya saya kan di sini cuma bertanya aja, sekedar bertanya gitu. Oke, itu ya
itu harus kita mulai dari kejadian yaitu ya semua tapi aku singkat aja memberitahukannya. Adam ya manusia pertama diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah ya, tapi Adam jatuh ke dalam dosa ya, dia melanggar perintah Allah, di mana perintah Allah itu tidak boleh memakan buah larangan di tengah-tengah Taman Eden, tetapi Hawa terhasut oleh iblis dan memakan buah itu dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan manusia jatuh ke dalam dosa sudah di dalam kekuasaan iblis, gitu ya. Di mana di dalam kekuasaan iblis itu manusia itu dimasukkan iblis ke neraka dan disiksa di dalam neraka. Jadi Allah yang menciptakan Adam tadi atau yang kita sebut dengan Bapa, karena kenapa disebutkan Bapa itu? Karena Allah itu menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung Adam, itulah yang disebutkan roh. Roh atau nafas Allah itu diberikan kepada Adam, maka Adam disebut dengan Allah, maka kita menyebut Allah itu Bapa. Jadi kita anak-anak Allah gitu ya toh. Tapi karena kita ini sudah di dalam kekuasaan iblis ya, keturunan Adam, janganlah aku bilang kita ya, keturunan Adam pada masa itu di dalam cengkeraman iblis dan disiksa di dalam neraka, maka Bapa kita atau Allah kita itu tidak rela ya, maka Allah itu datang ke dunia karena dasarnya Allah itu adalah roh, tidak punya daging, tetapi dia menciptakan manusia itu atau Adam dari tanah ya, karena daging kita ini sebenarnya tanah. Roh yang di dalam tubuh kita inilah anak Allah gitu ya toh. Jadi Allah itu datang untuk menyelamatkan roh kita gitu dari siksaan iblis di neraka gitu toh. Maka dia mengikuti kita menjadi manusia gitu. Supaya apa dia menjadi manusia? Supaya kita dapat melihatnya. Karena kita tidak dapat melihat roh karena kita sudah berbentuk daging gitu kan toh. Jadi dia menjadi manusia supaya dapat mengajari kita, supaya dapat kita lihat Bapa kita itu gitu ya. Setelah kita diajari apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat kembali bersama-sama dengan Bapa di sorga ya. Setelah itu dia menebus kita dari neraka dengan cara dia menanggung siksa derita kita di dalam neraka ya. Kita yang disiksa iblis di neraka itu ya diambil alih oleh Bapa kita, diambil alih oleh Allah kita, yaitu dengan cara disiksa, difitnah, dipukul, ditikam dan digantung di tiang salib. Itu siksa neraka kita digantikan oleh Bapa kita sendiri itu ya, karena Allah kita itu adalah Bapa kita gitu ya. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu tahu itu doanya? Ya begitu dia itu. Jadi saya nggak hafal semua itu ya. Bahwa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadikanlah bumi dan apa ya, apa laku dulu, tapi karena udah lama nggak hafal lagi semua itu gitu. Nah, itulah dia. Jadi yang membuktikan itu ya tertulis di Yohanes kalau Yesus itu adalah Allah. Bisa itu buka Yohanes 1. Buka itu. Yohanes 1. Dan bisa juga itu di Matius ya. Ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 sampai 14. Ya. Oh iya, bentar itu ya.
Sudah dapat itu? Kalau apa belum dapat biar aku bacakan aja, itu terlalu lama. Di situ tertulis bentar ya itu Kak, ya bentar ya itu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Bentar ya. Diam di antara kita dan melihat kemuliaannya. Saya bacakan itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Dan telah Firman menjadi itu daging bersama-sama di antara kita semua. dengan Allah. Di mana Yesus dibilang Allah itu? Di situ nggak ada itu. Ya, bentar ya. Bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Iya kan, Terang itu bersama. bercahaya. Iya. Oke, ini intinya itu. Biar aku kasih tahu intinya ya. Iya. Firman itu adalah Allah. Itu ayat 1. Itu baca itu. Firman itu adalah Allah. Itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Berarti di sini Allah menjadi manusia. Ya. Dan Allah yang menjadi manusia itulah namanya Yesus. Gitu itu. Ini Yohanes ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Karena memang Yohanes ini diutus oleh Allah, ya, diutus oleh Bapa kita Yohanes ini sebagai saksi terang. Maksudnya terang itu adalah Yesus. Jadi Yohanes ini diutus untuk menjadi saksi Yesus gitu. Kalau Yesus inilah Allah yang menjadi manusia, ini perkataan Yohanes gitu. Oke. Karena memang Yohanes ini adalah ibunya Elisabet dan ayahnya Zakaria, di mana Elisabet itu adalah perempuan yang mandul gitu ya. Tetapi karena Roh Kudus memenuhi Elisabet, maka dia mengandung Yohanes. Dan ditugaskan Yohanes sebagai saksi daripada Yesus gitu. Dan Elisabet ibunya Yohanes dan Maria ibunya Yesus adalah saudara sepupu gitu. Dan perbedaannya kepada Yesus ya, kalau ibunya Yohanes adalah Elisabet dan punya suami Zakaria, tetapi Elisabet adalah mandul, dan Maria adalah seorang perawan gitu ya, suci, belum disentuh dan hatinya juga suci. Makanya Allah atau Bapa kita memilih Maria sebagai ibunya Yesus, karena Maria itu adalah perempuan suci gitu. Dan Maria mengandung Yesus itu dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri gitu. Oke. Jadi kalau Tuhan dia kenapa dilahirkan itu gitu? Apa alasannya itu tuh? Karena Allah itu tadi kan itu roh gitu ya. Roh itu tidak punya daging. Begitu juga dengan roh yang diberikan kepada Adam itu juga tidak punya daging. Makanya dibentuk dari tanah, dagingnya Adam gitu. Ya, roh yang diberikan kepada Adam juga tidak punya daging. Maka dibuatlah dagingnya itu
dari tanah, dibentuk dari tanah, segambar dan serupa dengan Allah. Gitu. Bisa nggak paham? Serupa dengan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi daging kita ini terbuat dari tanah sebenarnya kalau penciptaan pertama. Gitu. Dan daging kita ini juga akan kembali menjadi tanah gitu. Jadi yang kekal itu adalah roh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kekal itu adalah roh kita. Yesus untuk menyelamatkan roh kita, ya, karena roh kita ini adalah anak-anak Allah. Kenapa diselamatkan? Supaya Bang kita Akal, Bang Akal. berkumpul. Sebentar Bu Rasmi, sebentar. Gini Bang Akal. Oke. Ini memang hari ini saya spesialkan karena permintaan The Best, dia minta untuk dinaikkan oten semua. Dia mau bertanya tentang kekristenan, kemudian dia, ya Bang Akal udah tahu pasti ya, udah tahu ya kan sebelumnya kita pernah ya kan. Jadi biarkan hari ini The Best mendapatkan ilmu dari kawan-kawannya. Paham ya Bang Akal ya? Oke siap. Iya. Oke, Iya, lanjut. makanya saya tidak menaikkan tadi kawan-kawan yang Muslim. Maaf sebelumnya. Ya dilanjut. jadi begini toh, apa kita berpikir secara berpikir secara logika, seorang Tuhan Maha Pencipta, Maha segalanya harus dilahirkan dulu, maksudnya Kak, itu gimana itu? Tadi kan saya sudah bilang sama kamu, ya, roh yang diberikan kepada Adam juga tidak punya daging. Dagingnya Adam itu dibentuk dari tanah. Paham nggak? Ya, Paham istilahnya nggak? dibentuk dari tanah. Kurang paham Iya. itu. Dagingnya dibentuk dari tanah. Berarti memang kau betul-betul minim agama ya, sangat minim. Islam aja paham itu. Walaupun orang itu akhirnya sesat dan menyembah Allah lain. Itu dia. Sewaktu Adam jatuh ke dalam dosa, ya, mereka mengikuti yang menghasut itu Islam. Kau ini sangat minim gitu. Mereka sesat gitu. Mereka mengikuti yang menghasut, ya, mereka memilih kenikmatan dunia, kenikmatan daging tadi gitu ya. Sementara kita orang Kristen harus lebih memilih kenikmatan roh, karena memang sebenarnya roh inilah yang perlu kita perjuangkan gitu. Karena roh kita inilah yang perlu kita perjuangkan, karena roh inilah yang hidup selama-lamanya. Kalau daging akan mati, kalau daging akan mati dan kembali menjadi tanah. Rasmi, diam dulu, nggak usah ngarang bebas. Jessica Vita, ini The Best ini mewakili siapa? Muslim apa Kristen? The Best mewakili Kristen Bang, dia pengen tahu, paham ya? Siap, selama ini kan oke siap. Berarti bukan Biarkan. Muslim ya? Iya. Bukan. Lanjut. Begini Bang Akal Sehat, saya Kristen. Ya, siap. Jadi saya di sini mau bertanya aja gitu, tentang masa dari seorang Yesus dilahirkan, katanya Tuhan kenapa dilahirkan gitu maksud saya. Jadi karena kan saya kan jarang ke gereja, jadi saya kan mau pengen tahu aja kekristenan ini maksudnya Bang. Iya, jadi gini Bang The Best, Anda bertanya ke Kristen sekaligus juga bertanya ke Muslim, biar abang dapat gambaran yang mana penjelasan dari kedua belah pihak ini yang sesuai dengan akalmu dan sesuai dengan data yang ada di Bible. Biar ada perbandingan Bang. Bentar dulu Bang. Iya silakan, enggak, saya cuma bertanya gitu aja. Silakan abang bertanya ke Rasmi, sekaligus nanti perbandingannya bertanya ke Muslim.
bukan saya bertanya ke Muslim bang gitu. Saya meyakinkan aja kekristenan ini Tuhan itu satu gitu. Iya, tapi kan begini maksud saya Bang, begini The Best, izin Bang The Best. Saya ya pribadi mau bilang kayak gini, antara Rasmi dengan saya lebih paham Bible. Karena Rasmi dari tadi pun ngoceh, nggak jelas dalil dari mana yang dia omongin. Kalau saya Bang, saya timbulkan kau datanya. jangan jadi iblis penghasut akal sehat. Tidak, Kau jangan nanti jadi makanya saya penghasut bilang sebentar hawa. Rasmi. Kau Jadi penghasut makanya saya hawa. bilang, jadi maksudnya begini Bang The Best, Anda nanti mendengar apa jawabannya Rasmi dan apa jawaban saya. Yang mana yang lebih cocok? Jangan kata nih abang keras, saya Muslim nggak paham Bible, saya paham Bible loh. Itu aja saya mau tanyakan ke abang. Tapi kembali ke abang lagi, silakan. Biar ada perbandingan aja yang gue maksud. Iya, bentar dulu bang ya, bentar dulu ya bang. Saya mau Lanjut Bang. ini sekedar bertanya aja bang. Ya diskusi santai aja gitu. Di sini nggak ada apa menghujat. Iya betul, saya paham. Lanjut aja Bang, lanjut aja. Iya, oke. Silakan, Jadi silakan. begini itu. Jadi yang Yesus itu berdoa itu katanya Yesus berdoa. Sama siapa dia berdoa? Katanya dia Tuhan itu. Iya, begini dia itu. Di situ kan Yesus itu tadi kan dia sudah menjadi manusia, ya. Dia sudah menjadi daging gitu ya. Jadi di situ dia harus berdoa karena di situ dia sebenarnya itu hanya mengajari kita kalau kita di dalam kesulitan kita harus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus gitu loh. Karena di situ dia sebagai manusia, dia tidak boleh meninggikan diri gitu. Karena kalau dia meninggikan diri sebagai manusia, maka gagallah tugas dia untuk menyelamatkan manusia gitu. Jadi dia harus tetap merendahkan diri sebagai manusia gitu. Sebenarnya dia bisa karena roh di dalam tubuhnya adalah roh Tuhan gitu ya. Tetapi karena roh Tuhan itu adalah roh, Tuhan Allah itu adalah roh, dan dia Yesus itu harus mentaati itu. Roh itu adalah Tuhan Allah itu adalah roh. Manusia itu adalah daging yang terbuat dari tanah gitu. Jadi dia tidak boleh menunjukkan kekuasaannya sebagai daging. Itu terlalu hina gitu ya. Terlalu hina dia menunjukkan kekuasaannya sebagai daging gitu. Maka dia berdoa katanya kepada Allah. Ya memang karena Allah itu adalah roh gitu. Itu hanya sebenarnya itu hanya mengajari kita untuk tetap merendahkan hati, merendahkan diri gitu. Iya, Jadi memang kita harus betul-betul paham gitu. Sebenarnya memang harus sampai ke tahap ini memang toh ya. Memang sulit ya. Memang seperti yang tertulis di Alkitab kita itu kita harus mengalami banyak penderitaan ataupun seperti Musa, seperti rasul-rasul lain itu memang pilihan gitu ya. Jadi memang untuk kerana ini kita nggak boleh sembarangan ya. Kita harus pelan-pelan belajar gitu ya toh ya. Pelan-pelan belajar, rajin baca Alkitab. Yakinlah itu pasti ngerti gitu. Saya kasih pembandingnya boleh? Ya boleh. Oke, izin Kang Akal saya kasih pembandingnya ya. Siap dulu, Pembandingnya begini. siap. Oke ya. Jadi yang disampaikan kalau menurut saya yang disampaikan Bu Rasmi tadi itu saya punya pendapat yang berbeda ya. Tentu saja itu tidak tepat gitu ya. Yang namanya Tuhan mau mengajarkan itu, dia memilih daripada hamba-hambanya itu. Sepanjang sejarah hamba pilihan itu namanya rasul, nabi, dan utusan. Jadi tidak pernah Tuhan itu turun sendiri. Ini kan udah ribuan tahun dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Zaman Yesus sekarang kan udah mau kiamat nggak lama lagi.
Jadi tidak pernah ada satupun nabi yang mengajarkan Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu nggak ada. Dari sisi penggunaan bahasa juga tidak tepat kalau Tuhan mengutus diri sendiri. Yang tepat itu dia mengutus utusannya, itu baru tepat. Ya. Jadi dari sejarah tidak ada buktinya, dari penggunaan tata bahasa juga salah, dari sisi teologi juga itu nggak masuk akal, di mana dalam diri manusia ada roh Tuhan. Berarti roh Tuhan ya, dan di Bible dikatakan Tuhan bukan manusia, tidak seorang pun pernah melihat dia. Nah, jadi tidak ada satu alasan pun atau satu dalil pun yang bisa diterima dari penjelasan Bu Rasmi tadi, ya. Jadi kalau dia mengajari, nggak mungkin dia lari dikejar orang Romawi, lari dikejar orang Saduki, orang Parisi, dia ketakutan, dia memohon ampun. Itu dia bukan sedang mengajari, karena murid-muridnya sedang tidur. Jadi dia sedang ketakutan waktu itu. Dan berdoa kepada Bapa, wahai Bapa, seandainya cawan ini dapat berlalu dari hadapanku. Jadi ada objek yang dia tuju untuk meminta pertolongan, yaitu Bapa itu tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Bapa itulah Tuhan sebenarnya. Makanya diminta tolong kepada Bapa. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Jadi tidak perlu ada istilahnya ditafsirkan aneh-aneh kayak gitu ya. Misalnya Tuhan bersandiwara, itu kan nggak masuk akal Tuhan bersandiwara. Aneh gitu. Apa tujuannya Tuhan bersandiwara gitu? Kalau memang Tuhan ya bilang aja, aku Tuhan, mau apa kalian semua? Ya diazab aja semua itu seperti zaman Nabi Nuh, dimatikan semua. Atau tentara Firaun itu ditenggelamkan aja semua. Nggak perlu Tuhan bersandiwara. Oh, dunia udah mau kiamat, telat udah sandiwaranya. Kalau mau sandiwara dari awal gitu. Ya, ini ya, saya tambahkan Bang The Best. Apa yang disampaikan gurunda kami, kamu bisa tilik di 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat Bang The Best, apa yang disampaikan Bang Al, gurunda kami, Anda bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6 dikatakan begini, inilah dia yang datang dengan darah dan air. Dia adalah Yesus Kristus. Dan rohlah yang menyatakan itu, karena roh adalah kebenaran. Di ayat 7 dikatakan, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Dia adalah Bapa, Roh Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi di ayat 7, yang memberi kesaksian di sorga adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ayat 8, inilah yang memberi kesaksian di bumi. Dialah yang datang. Dikatakan darah dan air dan roh siapa? Menilik ke ayat 6. Ayat 6 berbunyi, inilah dia yang datang dengan darah dan air. Dia adalah Yesus Kristus. Dia hanya berkuasa di bumi. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus itu adalah Bapa? Tidak. Noise, Miss Kapita. Apakah Bapa itu adalah manusia yang terdiri dari darah dan air? Tidak. Apakah Yesus itu adalah Firman? Tidak. Apakah Yesus itu adalah Roh Kudus? Tidak. Apakah Yesus itu dari Firman? Tidak. Begitupun sebaliknya. Apakah Tuhan terdiri dari darah dan air? Tidak. Apakah Roh Kudus itu terdiri dari darah dan air? Tidak. Apakah Firman itu terdiri dari darah dan air? Bentar dulu. Sebentar. Tadi kau bilang, dari darah, dari darah dan air kau katakan tadi Yesus. Nah, dari ayat ini saja Bang The Best menunjukkan bahwa Yesus itu sama dengan kita manusia. Rangkanya adalah darah dan air dan roh. Bapa itu sendiri dan Roh Kudusnya dengan firman-Nya. Abang coba baca 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Saya hanya menyambung yang dikatakan Bang Al. Silakan Bu Rasmi kalau mau bantah, nanti dijawab sama Bang Al. Oke, tadi Bang Akal Sehat mengatakan Yesus itu dengan kita sama gitu.
Ya memang sama, makanya dari awal tadi saya katakan ya, kita ini anak-anak Allah, Allah itu Bapa kita, makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu tadi yang saya katakan Bang. Dan kalau tentang ya, saya tadi katakan Allah itu menjadi manusia datang untuk menyelamatkan umat manusia di dunia, karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis ya, karena malaikat Mana ayatnya berkhianat itu? itu Pakai dibuang ayat ke dulu. bumi ya. Ya tunggu dulu, dengar aja dulu nanti buka ayatnya ya, karena malaikat berkhianat itu dibuang ke bumi dan dia menjadi iblis, dan iblislah yang ini yang menghasut bumi ini, yang menghasut dunia untuk menjadi sesat gitu ya, karena iblis itu berada di dunia ini gitu. Jadi karena iblis itu berada di dunia ini, makanya Allah itu menjadi manusia namanya Yesus ya, harus berpura-pura menjadi utusan, harus berpura-pura menjadi hamba Allah ya. Ya iya, itu dia, makanya abang dengar dulu, supaya bisa menyelamatkan anak-anaknya. Karena apa? Karena ada iblis di dunia ini. Itu Bang ya. Setelah selesai penyelamatan sebentar, Bu Rasmi. itu ya, setelah manusia itu Sebentar, Bu selamat Rasmi. dari neraka. Tunggu Bu Bang, Rasmi. belum siap Kak. Tunggu siap ini. Jangan Tolong dulu ya, panjang-panjang. tunggu siap. Ya, setelah selesai penyelamatan itu, enggak, tinggal satu ayat. Setelah selesai penyelamatan itu, maka kita buka Matius 28. Ya, itu the best. Buka Matius 28. Yesus berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah dia kuasanya sebagai Tuhan ya, karena kedagingannya itu sudah mati di kayu salib, penyelamatan itu sudah selesai dan berhasil. Maka berfirmanlah Yesus di Matius 28, disinilah kuasa ketuhanannya